Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini. Ya seperti biasa apa adanya aja. Untuk alat recordnya apa adanya. Untuk audionya kalau kurang enak juga Mas Tulus minta maaf ya. Ya Allah, Mas kelihatan gendut banget kalau dari bawah gini yo. Kelihatannya kayak lemu loh. Padahal kan Mas sebenarnya nggak lemu toh. Mas sebenarnya kayak kuru. Urukan daging. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini. Gak tahu akan tayang kapan, tapi Mas Tulus syuting aja dulu karena mulai hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Mas full jadwalnya dari pihak Antv ya. Jadi harus mempersiapkan dulu supaya semuanya lancar, vlog lancar ya kan, untuk acaranya juga lancar. Kayak Egi karena aku duduknya agak gini jadi perut gede ya. Tuh. Sebenarnya nggak gede perutnya Mas Tulus itu. Tuh, kan ya. Jadi Mas Tulus sebetulnya perutnya nggak gede, cuman kelihatannya gede, padahal mah ya gede sebenarnya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tempat-tempat terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, yang selalu menunggu video-video terbaru Mas Tulus. Minta maaf sekali lagi kalau misalnya ada video yang kretek atau dengan kualitas video yang agak kurang seperti yang kalian mau, nggak seperti biasanya. Mas Tulus minta maaf kalau live streaming suka sinyalnya hilang, kemudian kalau pas syuting suka gambarnya putus-putus atau audionya kurang enak, Mas Tulus minta maaf. Pokoknya selama masih di asrama atau selama masih dalam program acara Koplo Superstar, sepertinya Mas Tulus akan mengalami sedikit kendala untuk proses syuting, kemudian audio dan lain sebagainya ya. Jadi agak-agak berantakan ya, Mas Tulus minta maaf. Yang penting ada vlog buat kalian ya, bisa buat nemenin kalian aktivitas setiap harinya. Matur sembah nuwun ya. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal, jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya. Rek, wetengku ketok gede banget ya Allah ya Rob, Jangan lupa langsung di subscribe buat yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Jangan lupa juga buat kalian sudah sering bolak-balik ke sini, pencet tombol like, di share, dan satu lagi, minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan yang pendek, yang panjang boleh di skip ya. Oke, terima kasih orang baik. Dan masih Mas Tulus ingatkan lagi buat teman-teman untuk membantu kegiatan Big Tulus Official semuanya yang sering kita lakukan setiap Jumat di akhir bulan. Aku masih tunggu kegiatan atau partisipasi dari kalian buat membantu kegiatan baik ini, supaya setiap akhir bulannya nanti, khususnya di bulan September ini, meskipun Mas Tulus nggak lanjut di Koplo Superstar, acaranya tetap berlanjut, tetap berjalan ya. Mas Teh, saya mau bantu, gimana caranya? Transfernya berapa? Minimal Rp12.000 untuk satu nasi box, maksimalnya terserah kalian. Ayo please dibantu terus kegiatan baik ini, supaya nanti di akhir bulan, di bulan September, di Jumat akhir bulan September, Mas Tulus masih terus bisa bikin nasi box buat kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita di pinggir jalan nanti ya. Tidak selalu di pinggir jalan sih, tapi ya saudara-saudara kita membutuhkan, maksudnya seperti itu ya. Terima kasih yang sudah membantu. Untuk yang belum bantu, ayo dibantu terus. Transfernya ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Lianto yang ada di kolom deskripsi ya. Minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian, oke? Dan juga buat kalian yang sudah mau pesan minyak bidara, yang mau pesan minyak bidara, apakah selama Mas Tulus di asrama kan repot, apa Mas Tulus bisa ngirim? No, Mas Wardi masih bisa mengcover. Nah, teman-teman yang mau pesan bisa langsung DM ke nomor WhatsApp yang 085754111188 itu, khusus langsung sebutkan nama, kemudian tempat tinggalnya, kemudian juga sebutkan nomor HP penerima, RT, RW dan lain sebagainya. Mas Tulus, nama saya Ibu A, alamat saya di sini, pesannya 3 ya. Nanti setelah Mas Tulus kirim, Mas Tulus akan WhatsApp lagi. Bu,
Harganya kan 180 dikali 3 dengan ongkos kirimnya segini, transfernya ke rekening ini. Jadi barangnya dikirim dulu, baru jenengan bisa transfer ke Mas Tulus. Gitu nggih. Matur sembah nuwun buat semuanya sudah bantu kegiatan baik ini, yang sudah bantu sedekah, sudah pesan minyak bidara, sudah nyawer-nyawer juga matur sembah nuwun. Doakan Mas Tulus, doakan semoga ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin. Allah tukar dengan mudahkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Allah tukar dengan kesehatan, amin ya Allah. Dan siapapun yang sudah sedekah melalui Mas Tulus, baik untuk nasibok, untuk yang lain dan sebagainya, semoga segera Allah kabul hajat-hajat baiknya, amin ya Allah. Matur sembah nuwun nggih orang baik. Doakan Mas Tulus kuat di sini. Doakan Mas Tulus bisa terus melalui apa yang harus Mas Tulus lalui, menampilkan yang terbaik intinya di situ. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa saksikan Koplo Superstar setiap hari Minggu jam 8 malam. Hanya di Antv yang pasti ya. Bahasa apa Mas Tulus hari ini? Ini kan santai rek. Live apa syutingnya yang jero hotel ya tuh, santai-santai. Aku gede banget rek, ya Allah sumpah gede banget batangku. Soalnya lu gue ingin loh rek tuh, jadi perut. Sebenarnya kan kalau posisinya begini kan nggak kelihatan gede toh. Tuh, jadi Mas itu gini. Makanya kelihatannya gede. Oke. Mau bahas apa hari ini Mas Tulus ya? Gini teman-teman. Beberapa hari yang lalu atau beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu Mas Tulus kan bikin video buat secara live ya, ngobrolin soal pesan si Cerondol yang terkait dengan apa namanya, terkait dengan sesuatu yang terjadi yang mungkin berhubungan dengan air, banjir, longsor dan lain sebagainya untuk wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya. Lalu terselip satu pesan juga dari Eyang Nogowoco terkait dengan gempa bumi yang mungkin masih akan terus berlaku di sini. Dan apakah ada potensi gempa lagi yang terjadi? Karena setelah yang waktu itu kita bahas, walaupun banyak yang bilang nggak bener omongannya, nggak cocok, ramalannya nggak meledak, lamarannya nggak ini. Banyak yang bilang seperti itu, tapi pada dasarnya setelah mereka berkomentar mereka juga mikir lagi, oh iya ya ternyata terus gempa beneran. Oh ternyata ini beneran ya. Jadi memang apa yang saya sampaikan itu tidak ada yang bisa memastikan. Ya, apa yang saya sampaikan itu tidak ada yang bisa memastikan kalau itu akan terjadi. Jadi jenengan ya bisa marah nggak apa-apa. Jenengan mau ngeromet apa terserah. Saya itu udah biasa kalau ngadepin orang-orang yang kayak gitu. Karena yang saya sampaikan adalah ya ini hanya yang saya sampaikan, tidak ada yang bisa membenarkan gitu loh. Bukan sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi itu bukan sesuatu itu yang saya maksudkan. Jadi ya mungkin ini adalah salah satu hal yang bisa kita jadikan bahan mawas diri gitu, tok wae istilahnya. Nah, jadi kalau jenengan minta saya bahas itu yang pasti dan lain sebagainya itu kayaknya nggak mungkin. Nggak akan ada yang bisa karena hanya Allah yang bisa melakukan itu ya. Semua seorang indigo yang hebat atau dukun hebat itu ya isoni ya ngari kayak ngancang-ngancang. Selebihnya kalau pastiin tanggalnya nggak akan bisa ya. Oke, tertarik juga dengan kejadian kecelakaan yang terjadi kemarin para seniman campur sari katanya ya. Nanti Mas Tulus akan cari tahu tanggalnya, kita baca kondisinya dari tanggalnya ya teman-teman. Kira-kira sebetulnya ada faktor apa di balik itu nanti kita bahas-bahas lagi di video selanjutnya ya. Banyak yang minta juga Mas Tulus bahas itu. Oke, kita fokus ke sini dulu. Kenapa Mas Tulus pisahkan? Karena di video sebelumnya kita bahas soal angin, air, dan juga tanah. Nah sedangkan kalau gempa bumi ini kemarin lumayan panjang kalau dibahas bersamaan ya. Secara berkesinambungan digabungkan agak sedikit susah. Jadi sengaja Mas Tulus pisah. Oke, sorry. Nah, ketika saya membahas itu dengan logat kasarnya, Eyang Ronggo langsung jawab pas aku bahas soal air dan juga tanah sama si Cerondol. Eyang Ronggo jawab soal pentil muter atau angin pentil muter atau angin puting beliung yang ada kemungkinan terjadi di Jawa Timur. Kemudian lagi dan lagi Eyang Nogowoco yang berlokasi, kalau menurut aku naungan Eyang Nogowoco itu kan Jawa Tengah ya, memberikan clue kepada kita untuk lebih hati-hati juga dengan gempa bumi, dan ini satu clue yang harus kita waspadai ya. Karena basicnya Eyang Nogowoco itu adalah tinggal di Jawa Tengah, aku sempat berpikir, maksudnya bukan berarti Eyang Nogowoco tinggal di Jawa Tengah, tapi lingkupnya beliau adalah Jawa Tengah. Di Pulau Jawa sebetulnya, dia sentral di Pulau Jawa, dan memang aku sempat berpikir apakah akan ada gempa di Jogja, apakah gempa di Jawa Tengah, atau di Semarang, atau di Solo, atau di mana, atau Gunung Merapi yang meletus, kemudian ngasih gempa dan lain sebagainya. Aku sempat berpikir arahnya ke situ, ternyata tidak benar. Dengan apa yang Mas Tulus terima, dengan apa yang Mas Tulus coba cerna, ternyata gempa ini justru berpotensi akan terus berputar lagi teman-teman. Terus berputar di seluruh wilayah Nusantara, wabil khususnya Jawa bagian timur dan tengah. Ya. Dan
Sekali lagi Mas Tulus tegaskan, tidak ada yang bisa memastikan ini benar atau tidak. Jadi teman-teman harus pinter dalam menilai apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Jadi Pulau Jawa bagian timur dan juga bagian tengah ini harus mewaspadai ada potensi gempa yang terjadi. Dan kayaknya sih ya, alhamdulillah sih aku masih di angka nominal 6 sampai di 6,8, tidak terlalu tinggi ya. Tetap air gempa, tetap musibah, dan pasti larinya ke sini. Kalau udah gempa, apakah potensi tsunami Mas Tulus? Pasti larinya ke situ kan. Kalau di skala 6, sekian ya dengan kadar yang rendah sepertinya tidak berpotensi. Tetapi kalau memang naik ya luar biasa. Tetapi kita baca dari siklusnya saja. Dari siklus yang terjadi di tanggal 11 kemarin mendekati di tanggal 15 September itu ada banyak kandungan cairan, ada banyak kandungan sembab. Memang tidak selalu air, tetapi sembabnya ini adalah sesuatu yang basah. Basah tadi ketika dikombin dengan gempa bumi ya menurut aku ya potensinya luar biasa antara longsor dan juga tsunami. Mungkin saja. Jadi ketika ada potensi gempa yang terjadi di tanggal itu, dipotensi dengan siklus hari, tanggal, dan lain sebagainya, bisa saja, bisa ada kemungkinan terjadi musibah besar ya. Karena ada tanggal 15 di pertengahan tahun ini. Di pertengahan bulan ini, memang tanggal 15 pertengahan bulan Mas Tulus Bieto Jane. No, maksud aku ada angka 15 yang bercombine dengan angka 9 yang menurut aku ini bukan angka yang bagus. Bukan angka yang baik. Angka yang basah sekali teman-teman. Ketika untuk memulai sesuatu, menanam sesuatu yang hidup atau memulai sesuatu yang apa namanya dalam tanda kutip sesuatu yang bisa bernyawa atau ada tenaganya, ada energinya, dimulai di hari itu bagus karena kondisinya adalah sembab, cuacanya sembab. Dari tanggal 11 sampai tanggal 15 itu ada kandungan cairan, ada kandungan sembab yang bisa kita pelajari, bisa kita waspadai juga. Tetapi ketika digambarkan untuk memulai sesuatu atau menanam sesuatu atau memetik sesuatu atau sesuatu yang hidup atau bernyawa, nanam ikan, misalnya melihara ikan, nanam tanaman dan sebagainya itu sangat bagus karena ada komponen sembab di situ, ada komponen air yang bisa kita jadikan bahan wacana untuk menjadikan ini sebagai ya oke, akan semuanya akan better, akan sedikit lebih baik karena kondisinya. Wallahu alam. Ya, Rea. Dan lalu lari ke bagian DKI Jakarta. Teman-teman banyak banget yang bilang, Mas Tulus, DKI Jakarta itu kan lewat di atas atau berada di atas jalur Megatrust ya, di atas jalur Megatrust yang memang jalur gempa yang ada mungkin gempa lagi, dan Mas Tulus itu sering banget. Nah, ini pertanyaan yang aku pengen combine lagi dengan apa yang gue bahas hari ini karena teman-teman banyak banget yang nanya. Mas Tulus tuh sering banget ngerasain gempa beberapa hari belakangan di daerah Jakarta. Apakah ini juga memberikan pertanda bahwa gempa itu akan terjadi di Jakarta? Menurut aku Jakarta juga bisa jadi ada potensi gempa tetapi tidak terlalu besar, alhamdulillah. Amin, katakan amin saudaraku. Amin. Jadi untuk gempa yang aku baca atau potensi gempa yang aku baca di beberapa bulan ke depan ini memang skalanya 6 di atas 6 ya, di atas 6 dan ketika terjadi di tanggal-tanggal ganjil yaitu seperti yang Mas terus bilang 15, 11 sampai 21 itu ada kombinasi air, ada kombinasi pengap, ada kombinasi sembab di sini dan ini cukup berbahaya ya di angka-angka ganjil yang berurutan dimulai dari angka 11 sampai ke angka 21 itu juga angka yang kurang bagus ketika dikombin dengan angka 9 sebetulnya. Tapi mudah-mudahan ini hanya sebuah gambaran yang saya baca dari angkanya saja, menurut saya itu. Dan ketika digambarkan Jakarta akan ada potensi gempa, ada sangat-sangat ada berpotensi karena ya BMKG sendiri sudah memastikan kalau ya Jakarta nggak akan bisa ngindarin dari gempa. Ketika ada gempa besar terjadi karena kami berada di jalur Megatrust sudah pasti akan ada gempa yang bisa kita rasakan. Ada sesuatu yang bisa kita simak, ada sesuatu yang bisa kita rasakan juga terkait dengan gempanya dan itu tidak bisa dihindari. Tapi kalau dalam waktu dekat, walaupun Mas Tulus sering merasakan info ataupun firasat soal gempa itu di Jakarta, tapi sepertinya terjadinya tidak berpusat di Jakarta, tapi Jakarta kena imbasnya atau Jakarta juga ngerasain itu masih ada mungkin. Tapi kalau gempa besar untuk Jakarta, saya pribadi selama September ini saya nggak ngelihat ada sesuatu yang besar terjadi. Tapi ketika kita baca dari cuaca, dari angka, di siklus ini dari tanggal 11 sampai di akhir bulan September itu potensi banjir besar di Jakarta juga sangat ada. Jadi harus hati-hati ya. Jadi potensi di Jabodetabek itu sangat ada untuk potensi air di kandungan dari tanggal 11 sampai di akhir bulan September. Ini sesuatu yang nggak bisa kita ganggu gugat juga. Sesuatu yang memang sudah
bisa dijadikan bahan wacana untuk yes, kita harus hati-hati, kita harus lebih waspada juga dengan kondisi ini, bahwa memang ya sesuatu bisa semuanya bisa terjadi. Banyak hal yang bisa faktor yang mempengaruhi ini, dan banyak juga yang bisa apa namanya menjadikan ini sebagai musibah. Karena ya oke, Indonesia banyak sekali dikelilingi sama gunung-gunung berapi, kemudian juga jalur gempa, ya khususnya Jakarta. Jadi wes lah, intinya begini, gempa ini bukan hanya potensinya untuk Jawa Tengah dan juga Jawa Timur saja, tetapi Jakarta ada kemungkinan. Tetapi apakah ini akan berhenti di sini saja? Tidak, teman-teman. Ternyata bencana ini akan berputar lagi di seluruh wilayah Nusantara, karena aku melihat siklusnya sampai akhir September itu luar biasa besar ya. Siklus dari apa yang harusnya terjadi itu sebetulnya sudah luar biasa besar, karena ini ada beberapa titik poin yang menurut aku ya sedikit berbahaya ketika kita gambarkan sebagai apakah hanya di Jakarta, apakah hanya di Pulau Jawa. Ini akan merata, teman-teman, meskipun dengan siklus yang sedikit lebih mengecil ya. Siklusnya yang sangat kecil ya. Terkait dengan gempa yang di Bengkulu, nanti kita baca kondisinya dari tanggal dan juga waktunya. Nanti kita coba telaah lagi, kita baca kondisinya dari yang terjadi di Bengkulu sama musibah yang terjadi kemarin yang menimpa para seniman-seniman kita ya. Nanti Mas Tulus akan bahas itu lagi, tetapi untuk sementara waktu ini kita fokus ke sini dulu aja. Oke? Terkait potensinya secara besar, Mas Tulus tidak melihat ada sesuatu yang besar banget sih, tidak. Tetapi kalau merusak itu juga ada potensi. Berarti dengan kadar yang tidak menimbulkan tsunami tetapi ada kemungkinan merusak, berarti ya lumayan berbahaya. Ya kalau 6,8 US gede, Rek, bahaya juga ya. Karena combine angka yang saya lihat dari siklus yang saya baca dari tanggal tanggal 11 sampai tanggal 30 September ini, yang siklus yang saya lihat memang angka-angka yang memang menggambarkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa menggambarkan ketika banjir ya besar, ketika gempa ya 6,8 berarti besar, kemudian ada kecelakaan pun besar dengan korban yang banyak. Jadi siklus-siklus ini yang bisa kita baca, siklus-siklus ini bisa kita perbaiki dari cara kita bersikap, dari cara kita beraktivitas, kita lebih hati-hati misalnya. Dan ini beberapa titik poin yang tidak bisa kita paksakan sebetulnya, tetapi bisa kita baca. Sebetulnya semuanya bisa dibaca, teman-teman. Tidak harus dari apakah yang bisa baca kondisi anak indigo, apakah bisa bacanya adalah orang-orang yang punya kelebihan khusus dari Allah. Tidak selalu seperti itu. Tetapi memang ini ada beberapa titik poin yang bisa saja jadi bahan istilahnya ditelaah sama orang awam sekalipun bisa menelaah ini kok. Dengan kondisi yang bisa kita baca dari apapun yang kita lihat sebetulnya dari angka dan lain sebagainya. Dan potensi ini sangat mungkin terjadi di seluruh wilayah Nusantara. Gempa ini masih akan terus berputar, teman-teman. Terus roda ini nggak tahu kok, aku nih bingung kadang-kadang ada apa dengan September ya teman-teman ya. Ada apa dengan bulan 9? Kenapa harus digempur terus? Kenapa Allah kasih ini terus ke mereka? Dan apakah ini salah satu contoh bahwa memang alam sudah muak dengan beberapa kasus yang justru kebongkar semua sekarang ya. Sudah mulai ngerembet kemana-mana, melebar, dan anehnya biar kata melebar tidak cepat-cepat selesai gitu loh, Rek. Terus maunya gimana ya? Kadang-kadang Mas Tulus juga bingung soal itu, oke? Kapan-kapan kita bahas lagi tentang yang lain terkait dengan gempa Bengkulu dan juga musibah yang terjadi di Jawa kemarin soal seniman yang mengalami kecelakaan. Kita akan bahas di video selanjutnya, tetapi untuk saat ini kita fokus ke sininya aja. Sekali lagi dengan terkait yang Mas Tulus terima, feeling ataupun info yang Mas Tulus terima secara dalam tanda kutip telematika, asik. Metafisik maksudnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipastikan ya teman-teman, bisa jadikan bahan wacana juga. Tapi Pulau Jawa, Jawa Tengah, ada potensi gempa-gempa kecil yang terjadi di luar Pulau Jawa, tetapi dengan kadar yang sedikit lebih mengecil sih menurut saya. Jadi ini harus jadi bahan wacana juga. Lebih hati-hati, lebih waspada. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan ya di jalan Tuhan yang pasti. Dan terutama dengan apa yang kita lakukan sekarang, ya apa yang harus kita anggap benar belum tentu benar, apa yang kita anggap salah belum tentu salah. Tetapi adalah mudah-mudahan ini jadi pengingat juga bagi orang-orang besar, orang-orang tinggi itu yang suka meleset-melesetin kasus nggak jelas-jelas rantang-rantang rampung, mudah-mudahan cepat selesai. Karena ketika betul-betul ancaman mereka tidak segera tidak segera diselesaikan apa yang mereka lihat, alam rasa ini, wah aku udah muak banget dengan keadaan ini gitu loh. Aku udah muak dengan kondisinya, nggak jelas-jelas, nggak kelar-kelar. Ketika mereka sudah marah, wah kalian akan tahu rasanya nanti. Dan diawali dari Jawa Timur. Aku anehnya, kenapa awalnya harus dari Jawa Timur? Ini yang harus kita jadikan bahan wacana untuk lebih hati-hati. Jawa Timur juga harus lebih waspada karena kondisinya akan diawali dari Jawa Timur ketika
ini tidak segera selesai. Ya, sekali lagi apa yang saya sampaikan ini tidak bisa dipastikan, tidak ada yang jaminan akan terjadi betul-betul terjadi. Tetapi ketika ada kebetulan sama dan seperti yang kemarin-kemarin ternyata ada tanda dan sesuai dengan apa yang Mas Tulus sampaikan, ini hanya sebuah wacana dan belum tentu benar ya. Lain kesempatan kita bahas soal gempa yang di Bengkulu, kita baca dari tanggalnya, kira-kira ada pesan apa di balik tanggal dan juga jamnya. Kita akan coba baca apakah ada kemungkinan lain di balik apa yang beliau-beliau sedang ingatkan ke kita, para leluhur kita, Allah ingatkan ke kita, dan juga alam sedang sampaikan ke kita. Ini kira-kira apa yang bisa kita baca, kita akan baca kondisinya nanti di balik gempa yang terjadi di Bengkulu dan juga untuk kecelakaan yang ada di Jawa kemarin. Nanti kita akan bahas itu ya. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya, terima kasih berkah melimpah buat jenengan semua yang sudah bantu sedekah, terima kasih banyak. Yang rezekinya lagi seret, Mas terus doakan semoga cepat melimpah ruah lagi rezekinya, amin. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang belum kerja semoga cepat kerja, amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, yang dagang, yang usaha semoga dilancarkan, dilariskan dagangannya, amin ya Allah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita. Semoga Allah jauhkan saya dan juga jenengan semua dari musibah, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik ya, sehat selalu buat kita. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Tulus di lain kesempatan, di lain vlog lagi ya. Mas Tulus tak istirahat dulu, kering lehernya, oke. Makasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.